Novel Baswedan dulu sempat bicara mau mundur, harusnya tak protes gagal tes. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Seorang pegiat media sosial bernama Yusuf Muhammad mengatakan bahwa Novel Baswedan seharusnya senang jika nantinya beneran dipecat dari KPK sebab sebelumnya pernah mengatakan niat untuk mengundurkan diri. Lagian kalau misal Novel Baswedan ini dipecat, bukankah dia sendiri sudah sejak lama mengatakan bahwasannya dia ini akan mundur dari KPK? Harusnya Novel Baswedan ini senang ketika mendengar bahwasannya dia ini akan dipecat karena tidak lolos uji wawasan kebangsaan. Karena dia memang sejak lama menginginkan bahwasannya dia ini akan mundur. Tapi sampai sekarang, dia ini masih belum juga mundur, katanya lagi. Novel Baswedan memang pernah menceritakan niatnya yang sempat ingin mundur dari KPK. Dia mengatakan itu pada akhir November 2020 saat dia diwawancara dalam acara berjudul Legenda KPK, Novel Baswedan Kembali Unjuk Gigi, yang tayang di Karni Ilyas Club. Memang sejujurnya saya sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah ingin mundur, kata Novel. Alasannya adalah sudah terjadi pelemahan KPK melalui UU KPK yang baru. Tapi kemudian ketika saya timbang-timbang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai pada masa betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat yang sungguh-sungguh, saya akan mundur di sana, katanya. Menurut saya, ini adalah alasan basi-basi doang. Kalau mau mundur ya mundur, ngapain bilang mau mundur tapi gak jadi. Kalau tunggu sampai dia tak bisa berbuat apa-apa baru mundur, apakah itu maksudnya menunggu sampai dia tua dan lamban? Kalau begini, luar biasa sekali, jabatan lebih lama daripada seorang presiden. Kalau diminta mundur secara sukarela, rasanya orang ini tidak akan berpikir untuk mundur. Mungkin ada yang perlu dilindungi, kalau dia tidak lagi jadi penyidik, orang tersebut mungkin akan terancam jadi target sasaran. Buktinya saat ada kabar dirinya tidak lolos tes TWK, dia kembali playing victim terzalimi mirip mantan presiden tukang nyanyi itu. Dia merasa dirinya korban yang ingin disingkirkan. Ada kesan dia memframing dirinya sebagai sosok yang berintegritas. Menutupi ketidakmampuannya dengan narasi dizolimi tak lebih dari sikap tidak jantan menerima kenyataan. Harusnya dengan momen ini dia memilih mundur saja sesuai dengan apa yang pernah dia katakan dulu. Kalau cuma wacana mau mundur tapi tidak mundur-mundur dan malah ngamuk saat ada kabar mau dimundurkan, ini bukankah namanya munafik? Saya teringat dengan Omnibus Law yang latar belakangnya adalah kekesalan presiden saat melihat investasi asing malah banyak yang lari ke negara tetangga. Di sanalah presiden tegas menyikapi itu dengan konsep penyederhanaan birokrasi dan izin investasi sehingga investor tidak ragu menanamkan modal di sini. Perlawanan tentu ada, tukang kompor jauh lebih banyak. Politisi munafik tukang cari muka bejibun. Tapi UU ini lolos juga dan bisa kita lihat mulai ada hasilnya. Sama halnya dengan UU KPK ini yang berawal dari keinginan untuk memperkuat KPK dan mencegahnya dicengkeram oleh kelompok orang yang ingin menguasai lembaga ini untuk kepentingan lain. UU sudah sah, uji materi dan gugatan pun kabarnya ditolak. Kalau pemerintah masih tidak tegas menerapkan UU ini, bukankah ini buang waktu saja? Karena UU ini terjadi demo sampai rusuh, ongkos dan pengorbanannya sangat besar. Jangan sampai UU ini pada akhirnya melempem karena takut dengan tekanan dari publik yang dikompori oleh mereka yang sangat terusik. Kalau memang ini saatnya mau bersih-bersih, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang niatnya baik, suatu saat nanti publik bakal terbuka matanya. Saat ini mereka masih tersesat dan belum sadar masuk dalam narasi pelemahan KPK. Isu-isu ini biasanya kalau mau menolak bakal ada protes besar. Demo entah oleh mahasiswa ataupun salesman kafling surga ataupun orang bego yang mau-mau aja dibayar puluhan ribu dan ditipu sampai tak dibayar dan tak ada ongkos pulang. Bukankah pemerintah sudah membereskan mereka semua, terutama tukang demo penjual agama itu?
Saya suka dengan perkataan Wali Kota Solo Gibran saat memecat lurah yang kedapatan terlibat dalam pungli perkedok zakat. Dia bilang, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Bagaimana menurut Anda? Sotoy, pasca berstatus ASN, KPK langsung pajang foto presiden. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Pantas saja KPK sebagai lembaga anti rasuah selalu bermain drama, tebang pilih kasus dan bersikap anti pemerintah. Rupanya benih-benih pengkhianatan seperti Veronica Koman sejak lama merasuki lembaga ini. Usut punya usut sejak si tua Abdullahi Hamahua menjadi penasihat di sana, telah terjadi pergeseran ideologi ke arah radikalis. Buktinya ternyata masih banyak pegawai KPK yang tak tulus tes wawasan kebangsaan. Tak hanya itu, ternyata selama ini mereka tak mau mengakui Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini menjadi bahan pemberitaan salah satu media mainstream bahwa pasca ditetapkan status menjadi ASN, saat itu pula KPK buru-buru insaf. Seperti dilansir detik.com, KPK menyampaikan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Ada yang berbeda dalam pengumuman itu. Tanpa hadir Ketua KPK Firly Bahuri ditemani Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Selain itu, ada anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK Indrianto Seno Aji dan Sekjen KPK Cahya Harefa. Pada sore hari ini, meskipun dalam keadaan kita sangat paham bahwa negara kita memiliki beban yang sangat besar, banyak honorer yang belum diangkat menjadi ASN, KPK diberi kesempatan untuk beralih menjadi ASN. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada insan KPK. Ucap Firly dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 5 Mei 2021. Namun ada yang berbeda dalam konferensi pers itu. Terlihat di bagian latar belakang yang biasanya hanya tercantum logo KPK terdapat foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, ada pula bendera merah putih. Hal ini termasuk hal baru di KPK. Sebelumnya, tidak ada foto presiden atau wakil presiden di latar belakang saat konferensi pers KPK. Entah apalagi tanggapan para pembela KPK soal lenyapnya foto kepala negara di lembaga anti rasuah selama ini. Sudah hidup di gaji negara, masih memungkiri keberadaan kepala negara. Mungkin mereka merasa kedudukannya di atas kepala negara, harusnya dengan kewenangan tinggi sekalipun tetap harus menghormati presiden dan wakilnya. Ini juga dimaksudkan agar KPK tetap menjadi aset bangsa Indonesia di bawah kepala negara yang sah. Memasang foto presiden berarti menghargai pimpinan tertinggi negara ini yang dipilih oleh mayoritas rakyat. Kalau kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri saja masih memasang foto presiden, kenapa KPK yang di Jakarta malah tak mau mengakui kepala negara? Ini juga berarti KPK tak menghargai presiden sebagai salah satu lembaga negara. Maka tak salah kalau nilai tes kebangsaan mereka jeblok. Akhirnya atas berkat rahmat Tuhan, aib mereka mulai terbuka di bulan yang suci ini. Ini juga sekaligus menjawab kenapa KPK selalu bermain playing victim dan suka tebang pilih kasus. Lihat saja teman-teman mereka yang di media dan di balai kota garang membela. Si mantan jubir mengatakan yang perlu tes kebangsaan harusnya koruptor bukan pemburu. Sedang Bambang Wijayanto menuduh tes ini sebagai upaya pelemahan KPK. Padahal dari ribuan yang tak lolos cuma 74. Coba kalau Novel Baswedan lulus, pasti tak akan ada drama playing victim sebesar ini. Ini cuma-cuma gara-gara seorang Novel yang menjadi idola kaum pecundang. Akhirnya kita semua sadar orang macam apa Novel ini. Awalnya kita semua tertipu termasuk presiden. Drama penyiraman air keras yang dibesarkan untuk menyerang pemerintah kini berbalik arah. Justru Novel sendiri yang kini merasakan karma dianggap pengkhianat bangsa. Semua media dan masyarakat kini tahu kalau dia tak lulus tes kebangsaan alias jiwa NKRI-nya dipertanyakan.
Jadi sudah sewajarnya jika ia cepat dinonaktifkan. Semoga saja nantinya Abbas segera diciduk KPK pasca sepupunya dinonaktifkan. Kita harap ada regulasi yang mengatur kalau ada pegawai tak lulus bisa dipensiunkan dini. Toh negara ini tak butuh pahlawan kesiangan yang garang dengan orang yang dibenci, tapi menutupi korupsi saudara sendiri. Kita yakin dengan runtuhnya kekuasaan novel, belum terlambat untuk LPK berbenah diri dan semakin berkualitas ke depannya. Tak ada lagi novel, Nabi Musa imitasi dan corong buzzer Tempo plus Najwa Shihab yang menjadikan nama KPK untuk menyerang pemerintah. Begitulah kura-kura.